快进得到，敢从我手上抢东西，绝不能让他们。终于来了，机会！苟延残喘，躲躲藏藏，那就能轰退他。我一击，好多尸体。天花王。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-128, yang dimana pada cerita sebelumnya kekuatan tubuh manusia Lo-Fong sudah setara dengan Undying Emperor bekas semua peningkatan dari evolusi tubuh manusia dan juga armor perak dan juga sayap Shawu. Sedangkan untuk tanduk emas ia telah meningkat lebih pesat lagi berkat armor emas yang ia milik, membuat kekuatan tanduk emas kekuatannya sudah setara dengan Undying Emperor puncak. Dan setelahnya Lo-Fong bersama Kaisar Ye-Chen dan juga Kaisar Fantasi Bintang, mereka kembali ke benua Yanjin untuk mencari harta karun dari menara pengorbanan. Ya singkatnya mereka memiliki 3 token yang di saat itu mereka bertemu dengan Chiweka bersama Kaisar Chuncang dan Kaisar Lonceng Ungu, dan mereka membuat kerjasama untuk memasuki menara pengorbanan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo-Fong bersama dengan lainnya yang mereka memasuki pintu dari menara pengorbanan. Yang mereka masuk ke dalam pintu tersebut, mereka merasakan pintu masuk ini seperti air yang mereka seperti berenang di dalamnya. Dan setelah mereka masuk ke dalam menara pengorbanan, kedua belah pihak ini mereka saling secara diam-diam membuat rencana yang untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, yang dimana di sini Lo-Fong, Kaisar Fantasi Bintang dan juga Kaisar Ye-Chen mereka akan membuat rencana dengan harta karun yang nantinya akan dipegang oleh Lo-Fong, karena Lo-Fong memiliki kecepatan dan juga kelincahan tinggi, membawa Lo-Fong akan bisa membawa harta karun tersebut, karena di sini mereka tidak bisa untuk menggunakan teleportasi dari Kaisar Fantasi Bintang karena tempat ini yang sangat sempit. Jadinya cara yang terbaik adalah dengan kecepatan tinggi dan juga kelincahan yang dimiliki oleh Lo-Fong. Sedangkan di saat bersamaan, Kaisar Chuncang bersama dengan Kaisar Lonceng Ungu dan juga Chiweka mereka secara diam-diam juga membuat rencana untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Dan setelahnya pun kedua kelompok ini mereka secara damai melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat inti menara pengorbanan. Yang dalam perjalanan ini kedua kelompok secara tenang berjalan bersamaan menelusuri menara pengorbanan, tetapi sebenarnya di dalam pikiran mereka bersiap-siap untuk nantinya mempersiapkan pertarungan yang akan pecah setelah mereka masuk ke dalam menara inti pengorbanan. Karena setelah menara inti pengorbanan dibuka, harta karun menara pengorbanan akan terlihat, dan setelahnya pun pertarungan besar-besaran akan terjadi kedua belah pihak kelompok ini untuk mendapatkan harta karun, termasuk Chiweka yang melihat Lo-Fong dengan tatapan penuh dendam. Lo-Fong juga membalas dengan tatapan dingin kepada Chiweka. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya di cerita versi novel sedikit berbeda dengan cerita versi Donghua-nya, yaitu pertukaran tokoh. Sebenarnya dalam penjelajahan ini tidak adanya Chiweka dan juga Kaisar Fantasi Bintang, yang sebenarnya di versi novel Chiweka itu merupakan seorang kaisar yang bernama Kaisar Iceblade, tetapi di versi Donghua adalah Chiweka. Dan untuk Kaisar Fantasi Bintang sebenarnya di novel bukan Kaisar Fantasi Bintang tetapi Kaisar Pressing Tiger. Jadi kedua tokoh itu di versi Donghua dan juga novel berbeda. Tetapi agar bisa nyambung dengan cerita Donghua-nya, kita pakai perubahan karakter di Donghua-nya, yaitu Chiweka dan juga Kaisar Fantasi Bintang. Dalam perjalanan mereka menelusuri menara pengorbanan, mereka melihat menara pengorbanan ini diselimuti oleh para mayat Undying dari ras Yanjin. Singkat cerita, perjalanan mereka pada akhirnya mereka telah memasuki sebuah tempat yang diduga merupakan ruangan inti dari menara pengorbanan ini. Tetapi ruangan itu sekarang masih tertutup, dan untuk mereka bisa membuka ruangan itu, mereka harus menggunakan kunci token mereka masing-masing untuk membuka setiap kunci sudut yang berada di sebuah tempat bintang persegi 6, dan mereka sekarang telah memiliki 6 cincin yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Jadinya mereka harus menggunakan kunci itu secara bersamaan untuk bisa membuka ruangan inti dari menara pengorbanan. Tetapi di sini Kaisar Lonceng Ungu ia sedikit khawatir dan merasa ini merupakan jebakan dari ras Yanjin, karena
karena Kaisar Lonceng Ungu merasakan adanya sesuatu hal yang mencurigakan. Kaisar Fantasi Bintang bersama dengan Lo Feng mengejek Kaisar Lonceng Ungu sebagai pejuang yang penakut dan juga pengecut. Mendengar hal tersebut membuat perselisihan di antara kedua kelompok ini semakin memanas. Singkat cerita, mereka berenam mulai bergerak, yaitu dengan mereka yang berpisah masuk ke dalam ruangan penguncian mereka masing-masing. Ya singkatnya, mereka masing-masing telah memasuki token mereka ke dalam lubang kunci yang seketika mengaktifkan ruangan inti dari menara pengorbanan. Tetapi secara bersamaan, ternyata di pihaknya ras Yanjin adanya pihak dari ras Yanjin yang masih hidup, yang ternyata mereka bersembunyi di dalam negara dewa, dan pihak dari ras Yanjin ini merasakan adanya orang yang telah menyusup ke dalam menara pengorbanan yang membuat mereka menjadi senang, yang karena mereka juga mengincar harta karun dari ras mereka, tetapi mereka tidak bisa untuk mendapatkan harta karun itu karena membutuhkan 6 kunci token yang berada di luar, dan karena mereka tidak memiliki kunci token itu, mereka memutuskan untuk menunggu di menara pengorbanan dan bersembunyi di negara dewa sampai adanya para penyusup yang membawakan 6 kunci token masuk ke dalam menara pengorbanan untuk mencoba mendapatkan ruangan harta karun. Maka di saat itulah ras Yanjin ini akan bergerak untuk merebut harta karun itu dari para penyusup. Dan juga kita sedikit mendapatkan rangkuman cerita dari ras Yanjin tersebut, yang dimana ras Yanjin dulunya mengikuti pertempuran kuno, yang dalam pertempuran kuno tersebut adanya pertempuran dari 4 ras puncak, tetapi ras Yanjin bisa dibilang sebagai semut kecil pada pertempuran itu, karena dari seluruh ras mereka hanya memiliki 10 Universe Knight, yang hal itu pun membuat ras Yanjin menjadi incaran dari 4 ras puncak. Dan untuk melindungi harta berharga dari ras Yanjin memutuskan untuk membentuk kelompok melindungi harta warisan mereka, yang dimana tim itu adanya 10.000 tim. 10.000 tim tersebut dibagi menjadi 2, 9.900 tim akan menjadi umpan, sedangkan 100 tim akan menjadi tempat persembunyian dari warisan utama. Dan setiap tim ini mereka masing-masing memiliki aura yang sama untuk bisa mencegah pihak musuh menemukan harta warisan utama. Dan sekarang salah satu warisan utama dari 100 warisan telah dikunjungi oleh pihak penyusup alias Lo Feng dan juga rombongan sebelumnya. Jadi bisa dibilang Lo Feng sekarang bersama dengan timnya telah memasuki tempat berbahaya dari ras Yanjin, tetapi sekaligus juga merupakan salah satu tempat warisan utama dari 100 tempat warisan utama ras Yanjin. Dan sekarang adanya 12 kaisar kuno dari ras Yanjin yang telah mendeteksi keberadaan dari kelompoknya Lo Feng yang telah memasuki salah satu menara utama dari warisan utama ras Yanjin. Dari 12 kaisar utama tersebut, hanya 4 kaisar utama yang akan mencoba untuk mencegah para penyusup alias kelompoknya Lo Feng untuk mendapatkan harta, yang dimana 4 kaisar itu dipimpin oleh seseorang bernama Chika, sedangkan 8 kaisar lainnya mereka akan tetap berada di negara dewa untuk menjaga keturunan mereka. Chika bersama dengan ketiga anggota kaisar lainnya mereka memulai menyusun rencana untuk menjebak para penyusup alias kelompoknya Lo Feng, yang dimana rencana mereka adalah mencoba untuk menjebak kelompoknya Lo Feng pada ruangan pertama, yaitu ruangan jebakan. Yang di ruangan jebakan tersebut mereka akan menaruh sebuah harta kosong, yang harta kosong itu akan menjadi umpan dari pihak kelompok penyusup, yaitu kelompoknya Lo Feng, agar kelompok tersebut mereka saling bertarung untuk memperebutkan harta karun kosong itu. Yang setelah mereka saling bertarung dan sampai adanya korban dalam pertempuran itu, maka mereka akan mulai mengambil token milik para penyusup untuk bisa mendapatkan harta karun utama dari menara pengorbanan, yang dimana harta karun utama adanya 2 tempat. Pertama, kamar harta, yang tempat ini menyimpan banyak harta yang dimiliki oleh ras Yanjin, dan sedangkan tempat kedua merupakan kamar warisan, yang dimana ini merupakan tempat paling penting bagi ras Yanjin karena berisi teknik-teknik kuno dari ras Yanjin yang untuk bisa membangun generasi baru kesatria. Dan inilah target utama dari Chika bersama dengan ketiga anggota dari ras Yanjinnya untuk bisa mendapatkan harta warisan mereka kembali. Sedangkan untuk para penyusup
alias kelompoknya Lo Feng, mereka yang telah memasuki ruangan inti menara pengorbanan. Kelompok itu langsung pecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan kembali untuk mendapatkan harta karun dari warisan menara pengorbanan, dengan Kaisar Chuchang bersama Kaisar Lonceng Ungu dan juga Chiweka yang langsung pergi untuk mencari harta karun di menara pengorbanan. Sedangkan untuk Kaisar Fantasi Bintang dan juga Kaisar Ye Chen bersama Lo Feng, mereka memperingatkan kepada Lo Feng untuk berhati-hati karena di sini hanya Lo Feng saja yang kekuatan tubuhnya yang sangat lemah dari para lainnya, yang kemungkinan besar di sini Lo Feng akan menjadi incaran dari Kaisar Chuchang. Lo Feng memahami hal tersebut dan ia akan berhati-hati. Dan kembali ke pihak dari ras Yanjin, di sini Kaisar Chika bersama dengan ketiga anggota lainnya, mereka telah berada di ruangan harta pertama, yaitu ruangan jebakan yang mereka siapkan untuk para pihak penyusup. Dengan mereka telah menaruh kotak kosong di tempat itu, yang nantinya Kaisar Chika bersama dengan ketiga anggota lainnya, mereka hanya menunggu para penyusup masuk ke dalam ruangan harta pertama, yang setelahnya mereka hanya menunggu para penyusup untuk memperebutkan harta karun kotak kosong itu yang sampai pertempuran terjadi, dan setelahnya mereka akan mengambil kesempatan pertempuran itu untuk menghabisi semua penyusup dan lalu mengambil token kunci yang dimiliki oleh para penyusup untuk bisa membuka ruangan harta kamar dan juga ruangan harta warisan. Kembali kepada kelompoknya Lo Feng, di sini kelompoknya Lo Feng mereka berpisah dengan Kaisar Ye Chen mengincar Kaisar Chuchang, sedangkan Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang akan mengincar Chiweka bersama Kaisar Lonceng Ungu. Dan di sini Lo Feng lebih diuntungkan dengan kecepatan tingginya. Dengan sayap Shawu, Lo Feng bisa melaju lebih cepat mengungguli Kaisar Fantasi Bintang, Kaisar Lonceng Ungu dan juga Chiweka. Kaisar Lonceng Ungu sempat mencoba untuk menghentikan Lo Feng dengan teknik serangannya, tetapi teknik serangan Kaisar Lonceng Ungu sama sekali tidak bisa untuk menghentikan Lo Feng. Dengan Lo Feng yang bisa menghindari serangan tersebut, dan Lo Feng pada akhirnya bisa mendahului mereka semua. Ras Yanji yang melihat pertingkaian di kelompoknya Lo Feng membuat ia merasa puas. Ia semakin berharap memanasnya pertempuran tersebut sampai adanya korban jiwa, yang hal itu akan bisa mempermudahkan misi mereka. Lo Feng yang telah maju duluan telah memasuki ruangan jebakan dari Chika sebelumnya, yaitu ruangan harta pertama. Yang setelah Lo Feng memasuki ruangan tersebut, Lo Feng melihat adanya sebuah kotak perak yang Lo Feng kira itu merupakan kotak harta karun, karena di tempat tersebut juga adanya pesan yang bertuliskan bahwasanya kotak ini merupakan kotak warisan dari ras Yanjin yang berisikan teknik warisan dari ras Yanjin yang akan bisa untuk membangkitkan ras Yanjin, tetapi sebenarnya merupakan jebakan dari ras Yanjin yaitu Chika sebelumnya. Kotak itu sebenarnya kosong yang sengaja ditaruh di sana untuk bisa memancing keributan antara kelompoknya Lo Feng dengan kelompoknya Chiweka. Lo Feng tidak tahu kalau kotak itu merupakan kotak kosong, yang Lo Feng kira itu merupakan kotak harta karun, dan Lo Feng pun mengambil kotak tersebut. Dan di sana Chiweka bersama dengan Kaisar Lonceng Ungu, mereka telah mengetahui Lo Feng mendapatkan kotak harta karun duluan, membuat mereka menjadi panik dan juga khawatir, yang langsung pun Kaisar Lonceng Ungu mengeluarkan suara yang keras mengatakan bahwasanya Lo Feng telah mendapatkan harta karun duluan. Suara yang keras itu terdengar oleh Kaisar Chuchang dan juga Kaisar Ye Chen. Hal ini membuat mereka berdua menjadi kaget dan mereka berdua langsung pergi ke tempatnya Lo Feng, dengan Kaisar Chuchang yang berniat untuk menghabisi Lo Feng dan merebut harta karun kotak itu. Sedangkan Kaisar Ye Chen akan mencoba untuk melindungi Lo Feng dari Kaisar Chuchang. Sedangkan ras Yanjin yaitu Chika bersama dengan ketiga anggotanya, di sana mereka sangat puas dengan jebakan mereka yang telah dimakan oleh pihak penyusup. Sekarang mereka hanya perlu para penyusup ini mereka saling bertarung satu sama lain dan berharap akan banyak korban jiwa pada pertempuran ini. Kembali kepada Lo Feng, yang sekarang Lo Feng diincar oleh Chiweka dan juga Kaisar Lonceng Ungu. Di sana Lo Feng langsung mencoba untuk menghentikan mereka berdua menggunakan rota Rebing Cloud-nya yang telah berada di ranah Andi Ying. Dan di sana Kaisar Lonceng Ungu mengeluarkan tanamannya juga, yaitu tanaman merambat untuk membuat medan pertahanan agar Lo Feng tidak bisa melarikan diri. Dan sekarang mereka hanya menunggu Kaisar Chuchang untuk menghadapi Lo Feng.
Kaisar Chuchang dengan kecepatan yang tinggi sedang mencoba untuk pergi ke tempatnya Lo Fong, dan di sana ia melewati Kaisar Fantasi Bintang. Kaisar Fantasi Bintang mencoba untuk menghentikan Kaisar Chuchang agar tidak datang ke tempat Lo Fong, tetapi Kaisar Chuchang menyerang Kaisar Fantasi Bintang menggunakan kekuatan mental yang membuat ia sampai terpental, dan selanjutnya Kaisar Chuchang pergi ke tempatnya Lo Fong yang pada akhirnya ia sampai di tempat Lo Fong. Kaisar Chuchang langsung menyerang Lo Fong menggunakan tombak gunturnya yang untungnya Lo Fong mampu melindungi dirinya sendiri menggunakan pertahanan dari sayap Shawu-nya yang membuat serangan Kaisar Chuchang dapat ditahan. Kaisar Chuchang sangat dibuat kaget dengan kemampuan pertahanan dari sayap Shawu-nya Lo Fong, dan tak lama kemudian Kaisar Ye Chen bersama Kaisar Fantasi Bintang telah sampai di tempatnya Lo Fong. Hal ini pun membuat mereka berenam telah saling berkumpul kembali. Kaisar Chuchang langsung membagi tugas kepada timnya, yaitu Chiweka disuruh untuk menghadapi Kaisar Fantasi Bintang, sedangkan Kaisar Cheng Wu disuruh untuk menghadapi Lo Fong, dan sedangkan dirinya akan menghadapi Kaisar Ye Chen. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 快进得到！从我手上抢夺，绝不能让他们终于来了！机会苟延残喘，躲躲藏藏，那就能轰退他！我一击，好多尸体